Halo guys, welcome back to Dos Creative Channel. Hari ini konsepnya beda. Konsepnya kali ini adalah on the spot. Jadi kita sebagai podcast, kita mengunjungi narasumber untuk ngobrol-ngobrol langsung. Jadi ini benar-benar spontan banget ya. Jadi mudah-mudahan kalian suka format yang ini. Dan kita minta sarannya untuk perkembangan bagaimana Dos on the spot ini bisa jauh lebih baik. Oke, jadi di bintang tamu pertama narasumber kita hari ini ada Mas Suryanto Rustan. Halo Mas. Ya, jadi ini FYI ya guys ya. Jadi gue ini udah kenal cukup lama sama sosok beliau ini. Ini udah dulu waktu gue lulus kuliah itu buku-bukunya tuh banyak banget menghiasi di toko buku. Betul ya Mas ya. Ya, jadi kita hari ini mau ngebahas mengenai kalian yang misalnya desainer grafis. Kalian pasti pernah ketemu buku bapak yang satu ini. Kalau gue manggilnya Mas Surya ya, Mas Suryanto Rustan. Ada di Gramedia atau toko-toko buku lainnya. Oke, Mas. Di era saat ini kenapa seorang desainer bikin buku, Mas? Karena mungkin orang-orang tuh bisa aja nyari referensi tuh internet kayak gitu. Kenapa Mas? Iya, by the way kan saya mulainya sudah dari 2008 kan? 2008. Jadi waktu itu sih ya, belum ada medsos segala macam. Dari awalnya memang belum ada ya. Oke. Cuma kita buku masih populer. Betul. Lah gitu. Masih nomor satu ya, pilihan nomor kita satu. Masih bergantung pada buku ya, habis sumber bacaan dari mana lagi gitu ya. Internet ada, cuma kan belum sebanyak sekarang juga. Betul. Gitu. Nah jadi ya dari situ sampai sekarang saya masih nulis. Memang popularitas buku itu ya makin pudar karena khusus di Indonesia ya, itu media itu sangat dipengaruhi oleh media udah berubah ya, jadi kan disrupsi media terus segala macam. Kita tahu sendiri kayak surat kabar segala macam kan udah makin pudar, nggak dibaca orang hanya baca judul aja kan sekarang, judul dan gambar ya. Jadi yang reading span makin singkat gitu, maka ya cocok lah medsos gitu ya. Apa-apanya udah dipikirin oleh si influencer gitu, terus yang baca ya cuma nelen aja mentah-mentah gitu. Ya. Betul banget lagi. Iya. Jadi udah berubah sih, udah terdisrupsi. Padahal gitu ya, kalau buku tuh bisa in depth gitu ya, bisa lebih dalam, mengerti, memahami suatu persoalan gitu. Intinya sih sebetulnya itu dulu ya. Jadi gue tulis sehingga orang paham gitu, pemahamannya dalam gitu ya. Terus juga buku gini, web kan dulu memang sudah ada, tapi kan di web ya kan tercerai-berai ya informasi itu. Jadi kita nggak tahu struktur belajar, misalnya belajar desain tuh kayak gimana. Maka ya gue susunin tahap pertama, lu belajar ini dulu, 2 ini, 3 ini gitu. Struktur. Belum yang kalau untuk orang yang belum tahu, buku pertama apa Mas? Dari yang pertama sampai terbaru. Buku pertama judulnya Layout Dasar dan Penerapannya. Ya, itu awal sekali. Terus kedua itu mendesain logo. Ketiga huruf font tipografi. Oh, itu populer banget. Populer banget itu bukunya. Nah, terus abis itu mulai iseng menjajaki dunia yang berbeda, yaitu Mari Berhitung Sisa Hidupmu. Wah, itu lebih filosofis tuh ya. Lebih ke situ. Terus ketiga bisnis desain apa warna dulu ya, gue lupa. Saking banyak ya guys. Bisnis dulu terus baru warna gitu ya. Nah terus di pertengahan itu, setelah warna itu aku pikir nih formatnya harus dirubah nih. Terus juga kan udah nggak update lagi yang dulu-dulu, maka bikin edisi barunya, yaitu layout 2020, terus logo 2021, terus tipe 2023. Oke, itu yang terbaru. Itu yang terbaru, tipe 2023. Oh. Gitu sih. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita balik lagi Mas ke tahun 2008 ya. 2008 ya waktu awal ya bikin. 2008 waktu itu.
Itu kayaknya gue di semester akhir deh. Kenapa Mas seorang Suranto Rustan tuh memutuskan untuk apakah ada ajakan memang untuk bikin buku yuk gitu, atau ada lainnya yang kayak keresahan lainnya kayak gue harus tumpahkan dalam buku nih kayak gitu loh. I see. Waktu itu memang motivasinya ada dua nih ya. Yang satu tuh dari dulu, dari sejak gua kuliah gitu. Lulus kuliah itu masuk 89 ya. Itu nggak ada buku desain grafis bahasa Indonesia tuh nggak ada. Betul banget. Terus mau beli buku luar pun mahalnya minta ampun, dan sedikit ya, dan impor kan Pasti gitu. impor. Iya. Jadi waduh, itu ngeselin sih, maksudnya padahal mungkin kita bisa lebih dari sekarang gitu kalau memang dari sejak kuliah gitu ada asupan materi-materi yang bermutu, berkualitas referensi, gitu. mudah diakses, mudah dimiliki ya. Iya. Jadi zaman dulu tuh buku cuma fotokopian dari bukunya si dosen gitu ya. Itu menyedihkan ya. Jadi sangat sulit mencari sumber. Dan sampai tahun 2008 itu yang pas gue menulis pertama kali itu juga nggak ada. Jadi cuma segelintir, paling banyak 5 buku desain grafis bahasa Indonesia. Cuman segitu. Iya. Se-Indonesia. Iya. Nah terus gila. Itu aja gue mahasiswa ya, istilahnya mudah terpapar oleh informasi dari luar lah ya, mahasiswa, dan sempat kuliah gitu kan ya. Belum yang di daerah ya kayak gimana nasibnya gue kagak tahu deh. Betul. Nah jadi gemes sih, intinya gemes pengen nulis karena ini kenapa sih, sorry, bahkan senior gue pun gak ada yang nulis sama sekali, kerja aja asik gitu ya. Ya mungkin pemasukan dari buku kan gak terlalu sebanyak mungkin proyek desain kali ya yang klien luar misalkan gitu ya. Ya tapi kan gimana gitu, lo mau orang terus begitu gitu ya, orang Indonesia desainer gitu. Kalau aku sih ngelihatnya sih lebih ke jalan yang Mas Suranto ambil ini lebih ke meninggalkan legacy gitu lah. Karena gitu. bakal meninggalkan jejak terutama di dunia desain grafis gitu loh. Karena bukunya layout yang pertama itu dan seterusnya itu bakal terekam terus kalau ada seorang Suranto Rustan yang peduli dengan dunia desain grafis Indonesia. Kalau menurutku sih gitu sih. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelihat dari respon-respon para pembaca nih Mas, pembeli, sejauh ini yang Mas Suranto tahu bagaimana? Apakah mereka senang, terbantu dengan kehadiran buku-bukunya atau gimana? Iya. Ya, yang buku-buku awal gue tuh memang kenapa gue nulis terus tuh karena tanpa disangka-sangka tuh ada aja orang email gitu ya. Dulu email ya, belum ada medsos ya, inget. Nah, Pak, makasih Pak, bukunya sudah membantu saya segala macam. Saya otodidak, terus macam-macam lah. Saya bantu skripsi saya gitu. Wah itu suatu perasaan yang luar biasa. Gue kagak kenal, dia nggak kenal gue juga, tapi ternyata gue nulis ini membantu orang ya gitu. Nah, artinya selain dapat pemasukan, juga orang itu juga dapat faedahnya. Jadi dua arah gitu manfaatnya. Nah itu luar biasa sih kalau buku sih. Nah jadi itu yang membuat gue terus nulis. Nah sedangkan yang sampai sekarang sih begitu ya. Jadi ada aja yang nanyain, Pak, bukunya nulis udah kelar belum Pak? Buku selanjutnya apa? Kapan terbit? Ada langganan jadi tuh, kayak ngoleksi ya, kayak gitulah. Itu yang membuat gue terus nulis sih sebetulnya. Jadi tema-temanya udah layout, typo gitu. Ada lagi nggak Mas Suranto yang mungkin masih dalam rencana atau mungkin angan-angan yang berhubungan dengan desain grafis? Mungkin nanti didengar oleh para vendor atau investor yang mau bantu bikin. Iya. Yang dulu kan gue pernah bikin yang bisnis desain ya, cuman kan udah lama banget, 2011 kok nggak salah. Wah itu bisnis desain bagus tuh. Iya udah jauh. Perlu diupdate lagi ya. Iya. Sekarang kan media udah kayak dunianya gimana gitu. Beda ya sekarang ya. Betul. Terus cara kerja kita, pola kerja segala macam udah beda.
Nah ini yang lagi gue tulis Oh sih. gitu, yang lagi ditulis sekarang. Business design edisi baru lah. Business design, versi apa? Updated version gitu atau beda? Benar-benar dari nol. Semua buku yang gue bikin edisi baru itu dari nol. Jadi dari nol semua. Jadi kayak nulis buku baru. Cuman judulnya aja mirip kayak yang lama. Nah guys, jadi sebenarnya kalau kalian mau lihat proses progres itu sebenarnya Mas Suran tuh sering ngasih spill dikit ya di sosial media kan ya, kayak misalnya prosesnya bagaimana, layoutnya bagaimana, terus kontennya seperti apa, itu Mas Suran tuh suka apa nge-spill di sosial media. Jadi kalau kalian pengen tahu buku-buku yang lagi on progress yang sedang dikerjakan itu bisa banget lihat di sana. Oke Mas, dari buku sekarang ini lagi mencoba bikin apa Mas? Kalau aku dengar lagi mau coba bikin kelas apa tuh? Iya, kelas online. Ini ya, pertama kelas kali online. atau? Ya ini pertama kali sendiri ya. Yang kemarin udah kerja sama teman gitu. lah. Oke. Sama mock branding ya. Kemarin kan kerja sama mock branding. Oke. Jadi ini sendiri. Sekarang mau coba sendiri. Apa itu Mas? Kelas apa itu? Kelas gue namanya Rustan Study Group. Rustan Study Group itu jadi yang ngasih input nggak cuma dari gue sendiri tapi dari sesama peserta juga gitu. Paling gue ngasih asupan kalau misalnya ya pokoknya yang setahu gue lah, maksudnya sebenarnya gini gitu. Nah itu ntar terus juga ada PR juga, mereka dapat PR juga untuk. Jadi nggak hanya sekedar satu arah. Enggak. Lagi pula temanya macam-macam. Jadi kan biasa kan misalnya kelas itu kan kelas layout, kelas logo, kelas apa gitu ya. Enggak. Tapi jadi multi area ya. Mau nanya apa aja gitu. Jadi hari pertama adalah nanya identifikasi problem. Oke. Jadi macam-macam tuh, ada yang problemnya dia illustrator, bukan desainer ya, illustrator. Ada juga yang dia baru masuk kuliah animasi pula gitu. Nah itu beda-beda kan problemnya. Nanti kita bahas di study group itu. Gitu. Study group ya, seru banget namanya. Jadi multi area. Oh iya, kayak gitu. Wow guys, jadi ini mungkin saat video ini tayang mungkin kelasnya sudah selesai. Kan sebentar lagi ya. Kelasnya Senin. Ya sebentar lagi. Mungkin nanti ini bisa jadi bahan promosi buat mungkin nextnya study group berikutnya. Jadi kalau misalnya pengen tahu apakah akan ada Rustan study group ya? Rustian Study group. Maaf namanya apa? Rustan study group. Rustan study group berikutnya mungkin kalian bisa ke sosial media Mas Suryanto Rustan. Even kalau misalnya mau belajar privat juga bisa. Itu dia. Oke, gimana tuh? Namanya Rustan one on one. Ada kayak gitu. Jadi ada. Jadi gue sama lu mau nanya apa aja, ya mudah-mudahan gue bisa jawab, gue bisa bantu. Guys, ini kayaknya harus dimanfaatkan dengan baik deh. karena kayak kapan lagi gitu loh, kalian misalnya yang masih mahasiswa, yang misalnya lagi mau TA misalnya kayak gitu loh, yang mereka tuh menemukan kesulitan untuk berdiskusi, bertukar pikiran dengan orang yang memang senior kayak gitu loh. Nah kalian ini bisa banget kalian gunain platform ini ya untuk even sih yang tadi kan gue bilang kan gue kerja sama dengan mock branding ya, bikin kelasnya. Mock branding awalnya belajar one on one sama gue. jadi ya udah selesai one on one sama gue mock branding, yuk Pak kerja sama gitu. Kita bikin kelas. Guys, dari yang tadinya one on one belajar sama Mas Suryanto, tiba-tiba dia bikin bisnis sendiri gitu dan bareng langsung sama mentornya. Ya, bisnisnya sih memang udah ada, mock branding sudah lama ya, tapi bikin kelasnya itu baru yang baru. Oke, jadi menemukan bentuk baru ya supaya coba diluncurkan sukses apa enggak kayak gitu. Oke, wow. Oke guys, sampai sini dulu obrolan kita dengan Mas Suryanto. Kalau kalian suka video Dos Kreatif Channel, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Ada gue Adri dan Mas Suryanto Rustan di depan gue ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.